Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita semua. Baiklah, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sempat kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruang kelas kita ini dan kita share dalam kegiatan diseminasi atau pengindasan budaya baik SMP Negeri 03 Kecamatan Raya. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini bisa tetap sehat, aman, lancar dan barokah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita semua sudah sering melaksanakan budaya positif, budaya baik yang ada di SMP kita. Tapi yang lebih jelasnya ini akan dipaparkan oleh Ibu Jessica Krishna Dewi. Untuk itu ada Bu Jessica dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, terima kasih. Kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk kembali belajar dan berbagi pengalaman kita ketika pembelajaran di sekolah. Yang saya hormati Ibu Dr. Daerah Mamati selaku Kepala SMP Negeri 3 Bintang Raya yang diwakilkan oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan. Terima kasih sudah berkenan hadir pada saat ini dalam kegiatan kita diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 3 Bintang Raya. Dengan saya Jessica Krishna Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Timur. Tadi ini bukan hal asing lagi di sekolah kita, karena kita tahu bersama sekolah kita adalah sekolah penggerak dan ini sudah tahun ketiga. Maka saya yakin di sini Bapak Ibu yang hadir di sini pasti sudah sama-sama paham bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham, akan tetapi kita di sini berdiskusi, belajar bersama, ya, dan mengingat kembali siapa tahu ada yang lupa mengenai budaya positif. Nah, bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun. Menuntun di sini maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, kemudian agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang ada pada anak-anak ini maksudnya yang ada pada murid kita, Bapak Ibu ya. Kodrat di sini bisa termasuk kodrat alam, bagaimana kita melakukan pembelajaran itu secara kontekstual, kita melihat kondisi alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, kemudian kodrat zaman, di mana pembelajaran sebaiknya mengikuti kemajuan zaman ya Bapak Ibu. Kemudian yang perlu digarisbawahi pada modul 1.4 mengenai budaya positif di sini adalah agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini yang kita garisbawahi pada modul ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana pembelajaran kita agar anak-anak ini ketika belajar itu tetap bahagia. Tentunya pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntut, bukan menuntut ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama-sama ini. Kemudian guru seperti apa sih yang bisa mewujudkan pendidikan yang menuntun? Nah, ini guru yang bisa mewujudkan pendidikan yang menuntun tentunya selaras dengan nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilainya? Yang pertama mandiri, reflektif. Mandiri ini maksudnya ya guru tersebut mau secara mandiri untuk belajar dan menggali potensi dirinya demi
kemajuan pembelajaran dengan peserta didik. Kemudian reflektif, seperti kita tahu bersama, merefleksikan bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas, mengevaluasi dan merencanakan tindak lanjut atau perbaikan ke depannya. Kemudian kolaboratif, maksudnya bagaimana guru tersebut mau bekerja sama dengan guru lain atau dengan pimpinan di sekolah demi kemajuan pembelajaran, kemudian berpihak kepada murid. Selain itu juga ada peran guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran, mampu menggerakkan dalam komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kurang lebih ini sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu sekolah, bagaimana kita berperan sebagai guru sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang menuntut, terutama di komunitas praktisi. Seperti kita tahu, komunitas praktisi di sekolah kita sudah berjalan dengan baik ya, sudah terjadwal, programnya sudah tersusun dan kita laksanakan. Kemudian pendidikan yang menuntut tadi, menuntut menurut Hajar Dewantara, didukung dengan sumber daya manusia yaitu guru yang memiliki nilai dan peran, tentunya supaya bisa mewujudkan visi sekolah. Visi sekolah kita seperti yang kita tahu adalah berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan berwawasan global. Kemudian dalam mendukung mewujudkan visi dibutuhkan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, serta mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya akan tercipta budaya positif di sekolah. Mungkin mau memimpin SBG hari ini? Iya, silakan mungkin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baiklah teman-teman, kita stretching dulu ya. Klutnya bumi itu bulan, 9 itu 1, 8 itu 2. Ya, kamu dapat belum? Belum. 98. Ya, bagus lagi. Yang lain? Yang selanjutnya, bumi itu bulan, 9 itu 1, 8 itu 2. 9.888. Pintar Bu, kamu belum ketemu lagi. Saya sudah kalau belum ketemu. Bumi itu bulan, 6 itu 1, 9 itu 1, 6.999. Wah, pintar lebih. Kamu sudah siap belum? Sekali lagi ya. Bumi itu bulan, 9 itu 1, 8 itu 2, 6 itu 1. 689. Kamu cepat. Ya, pintar. Ya, jadi saja pukulan. Terima kasih. Terima kasih Jis atas SBK-nya. Seru ya, jadi nggak jadi kantuk ya. Ada yang belum tahu key-nya di sini? Ada yang belum tahu? Nanti belajar dengan Luis. Saya punya nih sebenarnya game sebagai SBK. Boleh ya? Singkat saja. Tapi mungkin Bu Is pasti sudah tahu nih. Bu Is, Andi pasti sudah tahu. Gini, clue-nya gini. Ini 1, yang ini 2. Pak Mul, nanti catanya Pak Mul nih. Saya ulangi, ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, kalau yang ini gak ada yang tahu. Benar, Bu Ina benar. Saya ulangi, ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3, kalau yang ini 3. Benar ya, tepuk tangan untuk kita semua.
kita berikan ice breaking, ternyata anak-anak itu ada yang sudah tahu. Bahkan ketika gurunya baru tahu, anak-anak yang sudah tahu, ya kan kerennya anak-anak yang sekarang. Baik, kita lanjutkan materinya. Boleh nanti belajar ice breaking dengan masternya Bu Is ya. Iya, Bu Is banyak sekali ice breakingnya. Bu Ina ya, benar. Bu Ina tahu banyak pasti ice breaking. Nanti kita belajar lagi ya, ice breaking masih banyak lagi. Ya, kita masuk ke materi budaya positif. Tadi saya mau tanya apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif. Kira-kira apa? Ini mungkin mau memberikan penjelasan. Apa Bapak Ibu budaya positif? Kebiasaan yang baik menurut Bu Ina. Benar ya, budaya positif itu kebiasaan yang baik. Kalau contoh yang sudah kita laksanakan di sekolah ini apa Bapak Ibu? Contoh budaya positif. Berpakaian rapi, kemudian menyuruh salam, sapa ya ketika mau melaksanakan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dan sebagainya. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, keyakinan yang bersifat umum yang diterapkan di sekolah. Kemudian untuk materi mengenai budaya positif ini ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tapi hari ini Bapak Ibu yang akan kita ingat kembali dengan saya hanya 3, yaitu disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Restitusi ini akan kita ingat sedikit, kemudian keyakinan kelas. Nah, untuk 3 materi selanjutnya nanti Bapak Ibu besok mungkin ya akan mengingatnya dengan Ibu Elisa selaku calon guru penggerak yang lain yang ada di sekolah kita. Nah, untuk materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Game lagi ternyata. Gamenya adalah kepalan tangan. Nah, di sini saya mohon bantuannya untuk mensimulasikan game. Jadi ada 2 orang ini A dan B, di mana A nanti akan menulis di secari kertas, menulis sesuatu yang sangat berharga bagi A, kemudian meletakkan kertas itu di satu tangan dan menggenggam dengan erat dengan segala daya yang punya. Nah, kemudian yang B akan mencoba sekuat tenaga, tapi tidak pakai fisiknya, dengan berbagai cara untuk meminta A memberikan benda tersebut atau kertas tersebut atau membuka kepala tangan. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, mungkin yang banyak uangnya boleh menyuap, atau apa saja yang bisa digunakan untuk membuka kepala tangan A. Nah, boleh di sini siapa yang bisa bantu untuk simulasi? Bu Anggi dengan yang pinter apa ya? Yang Bu Anggi sebagai yang A ya, menulis sesuatu yang berharga di kertas, silakan. Kemudian nanti dipegang dengan erat dengan segala daya di kepala tangan. Nah, yang B, siapakah yang B? Yang bisa bantu Bu Betty ya? Bu Betty bantu untuk gimana caranya Bu Betty supaya Bu Anggi mau membuka kepala tangan. Boleh dengan cara ini. Bujuk, mengancam, hardik, merayu, boleh. Ini boleh. Ini boleh ya. Yang penting tidak fisik. Nah, silakan. Sudah jelas? Silakan Bu Anggi tulis apa yang sangat berharga dalam hidup. Tulis di kertas, gak usah sebentar ya, kecil jadilah. Terus di record di kepal.
dikepal, dipertahankan dengan segala daya kekuatan yang ada ya. Nah, Bu Betty tugasnya boleh merayu, boleh mengancam. Nanti kalau pulang saya di mana, gitu ya. Silakan Bu Betty mulai rayuannya atau terserah apa, mengancam. Nah, sampai kalau bisa sampai berhasil membuka. Bu Anggi pertahankan ya, jangan sampai dibuka. Silakan. Bu Anggi, kalau misalkan Bu Anggi orang baik, saya minta bukakan kepala tangannya. Kalau baik ya. Terserah Bu Anggi. Iya, kalau misalnya Bu Anggi ini merasa baik, silakan buka kepala tangannya. Belum berhasil bukannya ya. Kalau misalnya Bu Anggi nanti membuka kepala tangan, nanti ada jajan di piring. Nah, silakan makan sepuasnya ya. Iya. Ini lah, Bu Anggi mau nggak? Bu, saya sudah kenyang. Sudah kenyang. Padahal ini bolunya enak loh Bu Anggi. Nah, sudah berwarna pink, berwarna putih. Gimana? Oh, Bu Dwi mungkin ya, yang bisa merayu. Iya. Mau coba pakai ancaman? Boleh, silakan. Jangan membolehkan karena simulasi. Iya. Dengan ancaman disajikan menghakik boleh. Karena simulasi yang diperbolehkan. Silakan. Sudah nyerah Bu Betty atau masih mau mengancam? Sudah nyerah. Iya. Berhasil tidak Ibu? Nggak berhasil ya? Iya, enggak. Oke. Enggak berhasil. Ya, terima kasih Bu Betty dan Bu Anggi sudah membantu mensimulasikan game kita. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi hasilnya tadi nggak berhasil ya Bu Betty. Entah mengancam, menghardik, merayu, dan menyuap dengan kue tadi ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya pertama dan kedua kurang lebih sama. Apakah Anda atau B berhasil membuka kepala tangan A? Tidak berhasil tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Apakah Bu Betty atau Bu Anggi? Siapa? Bu Anggi. Jadi yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan adalah si A. Padahal tadi B sudah melancarkan aksinya ya, berbagai aksi, mulai dari membujuk, merayu, mengancam, tapi tidak berhasil karena sesungguhnya yang memegang kendali itu si A. Nah, pertanyaan saya, seandainya tadi berhasil membuka kepala tangan, siapa yang memiliki kendali atas A yang mau membuka kepala tangan? Kalau berhasil membuka, siapa yang mengontrol diri A untuk membuka kepala tangan itu? Siapa Bapak Ibu? A ya, tetap A, walaupun B yang berusaha tapi yang punya kontrol atau kendali adalah A. Kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya, kurang lebih benar yang sudah kita bahas. Jadi kalau pertanyaan pertama dan kedua itu sama, ada yang membuka dan ada yang menutup. Kemudian pertanyaan yang ketiga, nah yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Artinya yang mengepalkan tangan tadi yang memiliki kendali atau kontrol terhadap diri kita untuk membuka atau menutup kepala tangan itu tergantung diri kita masing-masing yang punya tangan ya. Nah, ya, apa hubungannya Bapak Ibu dengan budaya positif yang kita bahas saat ini? Game tadi hubungannya apa kira-kira? Kalau budaya positif itu kan sesuatu nilai yang mau kita terapkan di sekolah. Sudah pasti yang harus diterapkan oleh murid-murid di sekolah. Kita memberikan teladan kepada murid-murid, ya kan? Dengan segala daya dan upaya yang kita punya.
Akan tetapi siapa yang memiliki kendali untuk melaksanakan budaya positif di sekolahan itu, Bapak Ibu? Siapa yang punya kendalinya supaya murid-murid menerapkan budaya positif di sekolah? Apakah guru atau murid tersebut? Ada yang jawab murid, ada yang jawab guru. Siapa yang mengendalikan tangan untuk terbuka tadi? Yang punya tangan atau yang merayu? Yang punya tangan. Nah, ketika murid melaksanakan budaya positif, menerapkannya, siapa yang punya kendali atas diri murid tersebut? Murid itu sendiri, ya, siswa itu sendiri. Bahkan guru, yang guru lakukan misalnya dengan segala upaya, akan tetapi yang punya kendali tetap murid itu sendiri. Nah, di sini maka terjadilah miskonsepsi makna kontrol atau mengendalikan. Ini adalah miskonsepsi yang mungkin terjadi pada guru-guru, tapi bukan kita ya pastinya. Mungkin guru-guru di luar sana ya. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya bagaimana? Siapa yang bisa mengontrol murid? Diri murid itu sendiri, benar sekali Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Digarisbawahi semua ya. Kenyataannya tidak semuanya efektif karena yang punya kendali, balik lagi ke situ ya, yang punya kendali adalah murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini semua adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu kesalahpahaman makna kontrol yang selama ini mungkin guru di luar sana, guru lain atau mungkin saya ya salah memahami mengenai kata kontrol. Di sini mungkin saya mau sedikit cerita. Pada poin yang ketiga, cerita pengalaman saya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tentu kita sepakat ya, kritik ini ada kritik yang membangun, pastinya baik untuk menguatkan karakter, benar? Tapi ternyata tidak semua kritik itu bisa menguatkan karakter. Dan lagi, pertanyaannya, siapa yang mengendalikan diri untuk menguatkan karakter? Tetap kembali ke murid itu sendiri, ya Bapak Ibu. Nah, sedikit cerita, ini mungkin pengalaman saya ketika saya menjadi siswa. Saat ini pun saya sedang menjadi siswa. Ketika saya ada tugas, saya dengan segala daya, dengan semaksimal mungkin berusaha mengerjakan tugas itu dengan baik, semaksimal mungkin untuk tampil mempresentasikan dengan baik misalnya. Ternyata di mata guru saya belum cukup baik dan saat itu menerima kritik yang tajam, yang pedas. Kira-kira jika menjadi saya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti ketika menerima kritik saat itu yang terjadi adalah ya, ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi ketika saat itu manusiawi ya, pasti ketika menerima kritik, sedangkan di balik layar itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ketika menerima kritik yang tajam, ada perasaan kecewa ke diri saya sendiri, ada perasaan rendah diri, kemudian ada perasaan kesal karena merasa tidak dipahami oleh guru saya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian memang ke depannya setelah menerima kritik, saya menerimanya dengan ikhlas. Kemudian saya memutuskan dengan kesadaran diri saya sendiri, saya akan berusaha lebih baik lagi. Nah, itu yang digarisbawahi Bapak Ibu ya. Ketika seorang murid memutuskan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, kontrolnya siapa yang mengendalikannya itu? Tetap murid itu sendiri, dengan kesadaran diri murid itu sendiri. Meskipun seandainya guru tersebut memberikan kritik yang membangun, alangkah lebih baiknya daripada kritik yang tajam atau yang pedas tanpa perlu melukai perasaan murid itu,
sudah memberikan dorongan, ya, dorongan eksternal. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilainya bersifat universal atau umum, kemudian lintas bahasa. Maksudnya lintas bahasa itu tidak memihak satu bahasa manapun, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan ya di dalam pembelajaran kita itu sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 di sini seperti yang bisa Bapak Ibu baca ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Jan Gosling menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, mana yang paling baik menurut Bapak Ibu sekalian? Yang nomor berapa? Yang mendasari motivasi untuk melakukan suatu tindakan dari hukumankah atau imbalan atau karena menghargai diri sendiri? Mana yang paling baik? Yang nomor? Ya, nomor 3 sepakat ya. Yang nomor 3, yang menjadi orang yang mereka inginkan. Murid itu sendiri misalnya, mereka secara sadar mau menjadi orang yang seperti apa. Kemudian murid itu menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi di sini hampir mirip ya, tapi kira-kira sama nggak nih hukuman dan konsekuensi? Beda, iya. Bedanya kalau hukuman diberikan untuk tujuan membuat orang patuh dan takut, sedangkan konsekuensi adalah akibat dari suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan guru. Bapak Ibu kita tentukan bersama apakah contoh tindakan ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi menurut Bapak Ibu. Gimana untuk yang pertama? Boleh bantu membacakan Bu Anggi soal yang pertama, tindakan yang pertama. Gak kelihatan ya? Boleh dibalik itu ya? Laptop saya boleh dibalik. Ya, tindakan yang pertama. Tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, menurut Ibu sekalian Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kemudian yang kedua apa Bu Andi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. ya, misal COVID ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Jadi sudah tahu polanya ya. Sudah tahu polanya. Masih banyak sebenarnya contohnya ini ya. Berjemur pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ini adalah hukuman. Kalau mengobrol dengan kita berarti, kalau mengobrol dengan teman ini konsekuensinya bagaimana kira-kira menurut Ibu sekalian? Kalau ini kan hukuman nih, kira-kira konsekuensinya bagaimana yang tepat? Mengobrol dengan teman saat belajar mungkin ini ya maksudnya. Karena mengobrol dengan teman di kegiatan pembelajaran, maka guru bertindak dengan menjemur siswa di lapangan pukul 12 siang. Nah, ini adalah hukuman. Sebaiknya konsekuensi yang tepat yang bagaimana? Disuruh menjelaskan yang telah dijelaskan. Ya, bisa ya. Disuruh mengulang kembali apa yang dijelaskan. Bukan Materinya. Mengulang kembali. Supaya mungkin muridnya jadi teralihkan fokusnya gitu ya. Nah, itu ya bisa ya. Kemudian masih banyak lagi contoh-contohnya. Misalnya ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Iya, benar sekali. Konsekuensi. Jadi sudah tahu polanya Bapak Ibu ya? Kalau konsekuensi itu bagaimana? Kalau konsekuensi itu tindakannya ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid seperti ini. Karena 10 menit terlambat pelajaran PJOK, nah karena PJOK maka konsekuensi yang diberikan juga ada hubungannya dengan PJOK. Demikian juga untuk contoh yang pertama tadi, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tapi kalau ini saya pribadi mungkin lebih baik kalimatnya positif ya. Saya akan hadir tepat waktu. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman, jadi konsekuensinya bagaimana yang tepatnya? Kalau terlambat ke sekolah, konsekuensi yang tepat bagaimana kira-kira? Apa ya kira-kira? Yang ada hubungannya dengan keterlambatan apa kira-kira? Membuat perjanjiannya supaya datang tepat waktu. Ya boleh. Kalau saya pribadi ini mungkin saya agak beda pendapat. Kalau saya pribadi ini saya tahu kalau 100 kali ini mungkin kebanyakan. Ya, mungkin 100 kali itu kebanyakan. Tapi kalau dari ilmu IPA ya mungkin ya, ketika kita belajar mengulang sesuatu itu seperti kita berjalan di rumput. Ketika kita berjalan sekali ada jejaknya tidak? 2 kali, bagaimana kalau bolak-balik sampai 100 kali? Jadi lintasan, jadi jalan setapak. Nah, itu jalan setapak itu terbentuk karena kita melintas berulang kali. Begitu juga proses pembelajaran di dalam otak manusia itu bisa terjadi secara tidak sadar ketika kita mengulang hal yang sama berulang kali. Nah, mungkin di sini yang mau digaris bawahi itu 100 kalinya, tapi memang mungkin agak terlalu banyak ya. Dan kalimatnya di sini yang kurang disetujui adalah kalimat negatif, lebih baik kalimatnya positif. Jadi ketika murid itu menulis saya akan hadir tepat waktu, diharapkan otaknya akan memproses kalimat itu secara tidak sadar sehingga kedepannya akan diingatkan kembali oleh memori yang sudah terekam secara tidak sadar oleh murid itu. Kita lanjut ya. Selanjutnya, identitas gagal dan identitas berhasil. Identitas gagal adalah hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, murid tersakiti, dan murid membenci peraturan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan perasaan guru? Bagaimana Bapak Ibu ketika memberikan hukuman kepada murid yang melanggar peraturan? Apakah kita memberikannya dengan nyaman, dengan senang, dengan puas mungkin ya? Ini sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri juga. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana kira-kira?
Kalau saya pribadi ketika memberikan hukuman kepada murid, kadang sebenarnya terbersit di hati saya, kenapa sih nak harus melanggar peraturan? Jadi ibu harus memberikan hukuman. Sama nggak Bapak Ibu kira-kira? Ya, coba kamu tidak melanggar hukuman. Berarti kan dari situ kita sebenarnya mengharapkan sesuatu yang positif ya, bukan yang negatif atau bukan kita dengan senang hati memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Kemudian identitas berhasil yaitu konsekuensi dan restitusi. Maksudnya di sini ketika kita memberikan konsekuensi dan melaksanakan proses restitusi, diharapkan tindakan ini akan berhasil dalam membentuk karakter peserta didik ya atau murid. Nah, untuk konsekuensi ini harus terjadi, murid dibuat tidak nyaman, sama konsekuensi itu buat murid tidak nyaman, tapi murid akan menghormati peraturan. Kuncinya tadi ya, kalau memberikan konsekuensi itu harus ada hubungannya dengan pelanggaran yang diberikan. Kemudian restitusi, nah kalau restitusi ini pilihan, nanti ini akan dibahas lebih jelasnya dengan Ibu Elisa. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan yang selama ini mungkin kita niatkan untuk niat yang baik ya, supaya siswa lebih termotivasi, ternyata selain memberikan efek positif juga memberikan efek negatif, yaitu bisa menjadi sebuah hukuman bagi siswa tersebut. Mengapa? Karena penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan itu tidak selalu efektif, kemudian penghargaan bisa merusak hubungan, bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Bisa saja terjadi ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa tersebut kemudian merasa puas dengan dirinya. Oke, saya sudah berbuat sejauh ini, saya mendapatkan penghargaan, kemudian mereka merasa puas. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak berpikir bagaimana kedepannya supaya lebih berkualitas atau lebih kreatif. Kemudian penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, ini bisa saja terjadi misalnya di dunia pekerjaan seperti kita. Mungkin saya misalnya ya. Misalnya saya nih sebenarnya motivasinya bekerja dengan baik itu karena memang melaksanakan tugas sebagai bentuk dari ibadah misalnya. Ternyata suatu saat pimpinan memuji atas kinerja saya. Nah, secara tidak sadar saya merasa senang, saya merasa bangga dengan kinerja yang saya capai. Nah, ternyata itu menimbulkan efek candu ya, ingin dipuji lagi. Nah, akhirnya itulah yang membuat penghargaan itu menghukum motivasi dari dalam diri. Bisa membelokkan motivasi yang baik dari diri itu intrinsik menjadi motivasi ekstrinsik atau dari luar. Misalnya mengharapkan penghargaan berupa pujian misalnya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Sudah tahu semua. Karena kita sekolah penggerak sudah tahun ketiga ya, bukan hal yang ini lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas apakah sama? Yang biasa kita dengar itu kesepakatan kelas. Apakah sama atau beda? Sama menurut Bu Anggi. Gimana yang lain? Beda ya? Beda atau sama nih? Beda atau sama? Kita lihat dulu keyakinan kelas. Murid perlu mendengar dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu. Nah, berarti di sini keyakinan kelas itu sudah jelas berbeda dengan peraturan. Bagaimana dengan kesepakatan kelas yang selama ini kita pahami? Disepakati bersama. Apakah keyakinan kelas ini juga tidak disepakati bersama? Ya, jadi sama atau beda? Nah, sebenarnya kalau menurut saya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas ini ya sama saja ya. Kesepakatan kelas ini disepakati bersama, keyakinan kelas ini juga disepakati bersama, kemudian diyakini oleh peserta didik, oleh murid itu dengan penuh kesadaran diri.
Ya, jadi sama saja. Tapi Bapak Ibu yang perlu kita lihat kembali mungkin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bagaimana yang selama ini diingat oleh murid kita di kelas. Jadi meskipun mungkin di sini ada yang bukan wali kelas ya, saya sendiri bukan wali kelas, tapi ketika saya mencoba bertanya mengenai kesepakatan kelas kepada siswa, ternyata yang siswa sampaikan itu kalimatnya masih dalam bentuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini. Misalnya tidak boleh ribut di kelas. Nah, kata tidak boleh itu kesepakatan kelas kah? Nah, itu yang perlu kita lihat kembali di kelas ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau sudah kembali ke kelas coba cek siswanya apakah kesepakatan kelas yang disepakati itu sudah bentuk kesepakatan atau masih bentuk peraturan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Kira-kira? Kira-kira mengapa? Pernah coba bertanya dengan siswa? Karena memang ya kebetulan saya sedang pelajari modul budaya positif, jadi saya bertanya ke siswa. Nah, peraturan kelas itu contohnya apa? Pertama saya tanya kesepakatan kelas. Tidak boleh ini, itu, begini, begitu. Oke. Peraturan kelas, kalau peraturan kelas bagaimana? Sama yang disebutkan anak. Mungkin berarti anak itu sudah lupa ya. Kebetulan di kelasnya juga tidak ada ditempelkan. Oke lah. Memang di kelas itu saya berniat untuk menyusun keyakinan kelas dalam kelas itu. Kemudian saya tanya, ketika ke siswa ya, ketika kalian mendengarkan kata peraturan kelas, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, apa yang kalian rasakan? Satu orang murid yang menurut saya paling cerdas di kelas itu menjawab, dan jawabannya sudah saya duga. Apa kira-kira? Merasa terikat, merasa dikekang, merasa tidak nyaman. Saya bingung Bu, mau begini salah, begitu salah, begini takut tidak boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Anak itu tidak berani ngapa-ngapain, ambil aman saja di jalannya. Itu. Nah, itu dampak negatif dari peraturan kelas. Maka itu kita memilih untuk menggunakan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini adalah dasarnya ya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Setelah itu hendaknya berkontribusi dalam pembuatan, semua warga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak mutlak dari tahun ke tahun harus sama, tidak, tapi situasional dilihat ketika kelas itu membutuhkan, oke, ada keyakinan yang baru yang terlewatkan, nah kita tinjau kembali, kita perbaiki atau kita tambahin. Berikut adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bisa membaca yang pertama, mempersilahkan untuk bercurah pendapat tentang peraturan, kemudian mencatat semua masukan mengenai peraturan, kemudian menyusunnya. Nah, kalimat negatif berubah menjadi kalimat positif, setelah itu meninjau ulang. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas, tapi kita ini untuk kelas 7 ya. Di sini ada deskripsinya agak panjang, tapi kita buatnya secara sederhana saja sehingga siswa mudah untuk mengingat. Ini gambar apa? Praktek pembuatan kelas yang sudah saya laksanakan. Praktek pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di beberapa kelas. Meskipun bukan wali kelas, saya mencobanya, kemudian ini contoh yang sudah jadi. Tapi sekali lagi ya, ini belum sempurna karena kita masih perlu meninjau ulang kembali. Untuk contohnya mungkin bisa dilihat ditayangkan dulu coba. Selamat pagi anak-anak.
Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semoga kita semua sehat ya. Cuma absen Adela Jelita, Ahmad Mufadil, Alezia Pinata, Yulia Wulandari. Ya, sudah siap mau belajar hari ini? Siap. Sebelum kita mulai, Ibu mau lihat kesiapan kalian, mau lihat fokus kalian sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini. Ibu ada game nih. Nah, mungkin dari kalian itu beberapa ada yang sudah tahu gamenya. Ada yang sudah tahu, senyum aja dulu ya. Jangan dibocorin ininya, apa namanya, kuncinya ya. Gamenya, pegang semua. Gamenya ada clue-nya. Clue itu petunjuk ya. Clue-nya, bumi itu bulat. Ulangi, clue-nya adalah bumi itu bulat. Sekarang perhatikan, 10 adalah 1, 100 adalah 2, 108 adalah 3. Oke? Jelas? Ibu ulangi. 10 adalah 1, 100 adalah 2, 108 adalah 3. Pertanyaannya, berapakah 68? Ada yang jawab 4. Berapa? Gak usah besar-besar. Ibu ulangi pertanyaannya, berapa? 20. 1. Kalau 16 berapa? 1. Kalau 18 berapa? 2. Kalau 88 berapa? Ya, variasi jawabannya ya, berarti belum ada yang tahu di sini. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Oke. Mau tahu kuncinya? Nanti di akhir ya. Nanti Ibu tebak lagi supaya Ibu kasih kuncinya ya. Oke. Oh ya, Ibu hari ini mau tanya, kelas impian kalian itu kelas yang seperti apa? Maksud nggak pertanyaan Ibu? Maksudnya gini loh, kalian memimpikan kelas yang sekarang ini itu tuh yang seperti apa sih? Kalau belajar tuh yang seperti apa? Kelasnya yang bagaimana? Apakah kelas yang banyak sampahnya atau yang gimana? Kelasnya bersih, terus nyaman, rapi, terus wangi. Oke. Terus ketika belajar, impian kalian itu yang gimana? Pembelajaran yang menyenangkan menurut kalian itu yang gimana? Misal nih lagi belajar, ada temennya pulang masuk, gimana? Gak apa-apa? Gak nyaman ya. Terus pembelajarannya gimana? Sukanya gimana? Yang menegangkan atau yang menyenangkan? Ya, oke. Itu tadi kelas impian kalian ya. Nah, untuk mewujudkannya berarti harus ada apa? Peraturan atau kalian sebutkan itu contohnya gimana? Tidak ribut dalam kelas. Ada lagi? Tidak boleh apa biasanya ya? Tidak boleh buang sampah sembarangan, ya kan? Nah, itu tadi contoh-contoh peraturan yang biasanya ditegakkan di kelas ini supaya kelasnya tertib, rapi, dan nyaman, ya nggak? Ya. Nah, hari ini Ibu mau ajak kalian bikin keyakinan kelas. Kok keyakinan bedanya apa dengan peraturan? Nah, gini, kalau kalian dikasih peraturan, perasaan kalian gimana? Kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Merasa gimana? Terkekang, ya kan? Merasa terkekang, aduh mau gini salah, nanti mau gitu salah, ya nggak? Nah, kalau keyakinan kelas yang mau kita susun hari ini itu nggak akan membuat kalian terkekang, tapi kalian akan menyadari dengan diri kalian sendiri, dengan kesadaran diri bahwa keyakinan kelas itu harus dan sebaiknya kalian jaga. Oke? Nah, nanti kita bikin ya. Sekarang sebelum kita bikin, Ibu
bikin kelompok dulu. Kita mau bikin kelompok langsung sebaris aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah siap ya? Sekarang perhatikan petunjuk dari Ibu. Untuk kertas yang berwarna pink, ada 3 kertas. Masing-masing kertas silahkan tulis 1 peraturan kelas yang kalian ketahui. Jelas? Tidak boleh buang sampah sembarangan, tulis di situ 1. Jadi ada 3 masing-masing kelompok di kertas yang warnanya pink. Silahkan tulis. Oke, sekarang di kertas warna kuning, tadi kan sudah tulis nih yang di pink peraturannya apa? Ya, misalnya gini, yang pink tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya. Yang kuningnya, kalimat positifnya, apa kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, silakan ditulis. Tidak buang sampah, tidak boleh dibuang di kelas. Jadi kalimat positifnya gimana? Seharusnya gimana? Hah? Seharusnya mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, oke, sudah. Sekarang yang sticky note warna hijau. Tadi Ibu cobain apa? Buang sampah sembarangan ya? Tidak boleh buang sampah sembarangan, itu yang pink. Kuningnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang yang hijau itu adalah keyakinan kelasnya. Yang hijaunya gini, Nak. Kalau kalian kalau kalian membuang sampah pada tempatnya, itu nilai apa yang mau kita jaga? Kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya buatnya seperti ini. Menjaga kebersihan kelas. Jelas? Jadi kalau tidak ribut, tenang di kelas, mengikuti pelajaran dengan baik, berarti menjaga apa? Kalau tidak ribut, menjaga apa? Boleh, menjaga ketertiban kelas, menjaga kenyamanan kelas, atau menjaga kenyamanan bersama. Atau kalau ribut kan nggak menghargai teman nih yang sedang belajar, berarti menghargai teman dan menghargai orang lain, itu boleh ya. Disiplin diri boleh. Nah, silakan ditulis yang hijau kalau sudah jelas. Oke, sudah ada kelompok yang siap untuk maju. 3 udah siap ya? Ya, silakan kita kelompok 3. Tidak ribut di kelas. Kemudian tidak buang sampah tadi sama, menjaga kebersihan, tidak boleh tidur di kelas, menjaga kenyamanan kelas sama. Kemudian tertib mengikuti pelajaran. Tertib mengikuti pelajaran sudah masuk di sini ya. Kelompok kedua, disiplin saat belajar, menjaga ketertiban. Boleh disiplin, boleh tertib, boleh sama sudah. Kemudian kebersihan, merawat lingkungan kelas dengan cara buang sampah sama menjaga kebersihan, membuat kelas menjadi menyenangkan. Sepakat nggak? Membuat kelas menjadi menyenangkan. Enggak. Oke, jadi kalau misal nih ada temennya bajunya keluar nggak dimasukin, apa yang akan kalian lakukan? Menegur dengan halus dan mengingatkan tentang nanti kedepannya jika ada kayak gini yang mau kita tambahkan, nanti kita tinjau lagi, kita tambahin ya. Oke, sudah selesai keyakinan kelas hari ini. Beri tepuk tangan untuk semua. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mau lanjut gamenya yang tadi? Mau.
3. Oke, pertanyaannya, berapakah 19? 1 benar. Berapakah 300? 2. Dari benar nih, sudah tahu kuncinya? Berapakah 88? 4 yang benar. Tahu kuncinya? Kuncinya apa? Bumi itu bulat. Iya, balik lagi ke cluenya. Bumi itu bulat. Perhatikan angka yang ada bulat-bulatnya. Ya kan? Kalau 18 bulat. Sudah memperhatikan dan mengikuti dengan sangat baik. Bu Akhiri, selamat pagi. Ini contoh ini ya baru penjelasan saya masuk keyakinan di kelas. Seperti biasa membuka ini berdoa salam aksen ya. Agak dicepetin aja Bu Anggi. Sedikit aja ini seperti tadi ya. Lanjut ya. Sedikit lagi seperti lainnya adalah bumi itu kan adalah 3. Oke. 11 kurangi 10 berapa? Lagi cepat lagi. Ini masih ekstrim. Nah, ini sudah masuk di pertanyaan matematik mungkin ya. Bagaimana kelas impian anak-anak? Keyakinan kelasnya apa? Nah, selanjutnya kita tanyakan ke siswa, apakah sepakat untuk diyakini bersama? Nah, nanti setelah itu siswa akan menjawab sepakat. Setelah itu dituliskan di kertas mungkin ya, di kertas karton atau terserah kreativitas Bapak Ibu sekalian bagaimana supaya keyakinan kelas yang sudah disepakati itu terpajang ya di kelas sehingga siswa akan lebih mudah untuk melihat dan mengingatnya. Slide selanjutnya Bu Anggi tolong. Nomor 33. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita mau praktek membuat keyakinan kelas, caranya sama. Yang pertama kita tulis dulu, atau langsung saja ya. Saya bagikan dulu sticky note-nya. Nanti setelah ini, setelah kita praktek, Bapak Ibu bisa praktek di kelas masing-masing ya. Orang satu saja mungkin ya. Di kertas warna pink, mungkin di sini ada yang sudah praktek karena memang kita ya sekolah penggerak kita harus ada keyakinan kelas, mungkin ada yang sudah praktek. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas di kelas tersebut, ditinjau ulang saja Bapak Ibu apakah sudah benar itu merupakan keyakinan kelas atau masih dalam bentuk peraturan, atau masih ada kalimat negatif diubah saja nanti. Kalau misalnya sudah benar, ya oke, berarti sudah ini ya, sudah selesai ya, tinggal meninjau ulang lagi. Nah, di kertas warna pink minta tolong satu orang menuliskan satu peraturan kelas yang Bapak Ibu ketahui. Silahkan Bapak Ibu tuliskan peraturan kelasnya yang diketahui. Nah, setelah itu nanti kita akan tanya peraturan kelasnya.
rapi, silakan ditulis satu saja peraturan kelas yang ibu-ibu yang Bapak Ibu ketahui. Ya bisa peraturan tidak boleh ini itu apa, jangan berlari di dalam kelas biasanya. Atau kita mau buat keyakinan sekolah, boleh juga. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya, apakah perlu membuat keyakinan sekolah? Boleh. Tapi kita praktek keyakinan kelas dulu supaya nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Di kertas warna pink peraturan kelas yang ibu-ibu ketahui. Di kertas warna kuning kalimat positif dari peraturan seandainya peraturan itu masih berupa kalimat negatif. Selesai dulu. Saya ulangi, yang itu peraturan kelas yang ibu-ibu sekalian ketahui. Kemudian yang warna kuning adalah kalimat positif dari peraturan. Biasanya peraturannya masih kalimat negatif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, maka kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di stiker note yang warna hijau itu adalah keyakinan kelasnya dari kalimat positif. Ya, misalnya begini, Bu, ketika membuang sampah di tempatnya itu nilai apa yang mau kita jaga? Nilai kebersihan, benar. Jadi keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Tentu saja boleh, ini kan sebagai simulasi ya, praktek aja. Nanti kalau di kelas pasti pengembangannya itu lebih bervariasi tergantung pada pengetahuan murid ya, murid yang menuliskan. Kita tinggal mendampingi, membimbing murid saja. Yang hijau itu keyakinan kelasnya, Ibu. Mbak Desi boleh kalau mau ikut. Ya, jadi yang pink, kuning, dan hijau itu berkaitan ya. Satu topik misalnya ya membuang sampah berarti dia ujungnya kebersihan. Kalau tidak boleh ribu di kelas, tenang selama pembelajaran, maka nilai apa yang mau dijaga oleh warga kelas itu? Kalau tenang di kelas itu apa ya? Seandainya tidak tenang, ribut, itu berarti tidak menghargai guru, tidak menghargai teman yang tidak belajar. Maka nilai apa yang mau dijaga? Nilai menghargai, atau saling menghargai.
ada yang mau ditanyakan, Ibu boleh. Hijau satu lagi Ibu. Hijaunya mana? Ini. Hijaunya keyakinan kelas. Ya nggak apa-apa. Ini keyakinan pasti ya. Biar agak warnanya seragam Ibu. Yang kuning itu kalimat positifnya. Nanti kita lihat bersama ya. Sebenarnya ada juga kemarin ketika saya praktek membuat ya, ada siswa yang menulis agak kurang pas dengan yang kita kehendaki sebagai guru ya, yang diarahkan ya. Hal itu bisa saja terjadi karena ketika kita menjelaskan ada saja yang tidak memperhatikan kan. Gak apa-apa, kalau hal itu terjadi kita tinggal luruskan aja ke siswa yang bagaimana. Sudah selesai? Kalau boleh sudah selesai, ibu-ibu silakan untuk yang sticky note warna pink peraturan kelas silakan ditempel di sini. Kemudian yang warna kuning untuk kalimat positif pada kolom kalimat positif dan keyakinan kelas pada kolom yang sebelah kanan. Silahkan ditempelkan ibu-ibu. Semangat sekali buat Bapak. Iya, terima kasih. Yang lain yang dulu. Boleh sambil disambil.
Ya, sudah selesai ya? Sudah semua? Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Kita lihat bersama yang pertama, untuk peraturan kelasnya tidak boleh melakukan perundungan. Kalimat positifnya saling menghargai dan menghormati. Kemudian keyakinan kelasnya, keyakinan kelasnya mana nih ya tadi? Menggunakan kata-kata yang baik dan atau sopan. Mungkin di sini tidak boleh melakukan perundungannya secara verbal, mungkin maksudnya berarti ya. Atau kita ambilnya sebaiknya kalau untuk menyusun keyakinan kelas, sebaiknya kita ambilnya secara umumnya, begini maksudnya. Tidak boleh melakukan perundungan kelas. Mungkin yang lebih tepatnya di sini kalau tidak boleh melakukan perundungan kelas anak-anak, gitu misalnya di kelasnya. Jadi gimana sebaiknya kita bersikap terhadap teman? Boleh kalimat positifnya bersikap baik dengan teman. Karena apa? Karena tidak boleh melakukan perundungan ini banyak kalimat negatifnya ya. Jadi kita positifkan. Bagaimana dengan teman sebaiknya? Bersikap baik atau berteman dengan baik. Ya. Nah, untuk keyakinan kelasnya lebih umum lagi, lebih universal lagi. Menjaga kerukunan dengan teman atau saling menghargai ya. Tidak melakukan perundungan itu kan berarti menghargai, menghormati teman. Nah, maka keyakinan kelasnya saling menghargai. Di sini sudah ada sebenarnya. Menghargai guru dan teman. Untuk menggunakan kata-kata yang baik dan sopan ya boleh, masih lumayan universal ya. Kemudian kita lihat tidak ribut di kelas saat belajar. Memperhatikan penjelasan saat guru menyampaikan pelajaran, ini kalimat positifnya. Maka keyakinan kelasnya benar, menghargai guru dan teman atau menghargai semua orang atau menghargai orang lain. Kemudian siswa tidak boleh keluar kelas saat pergantian jam. Nah ini peraturan kelas banget gitu, karena di sini masih siswa itu sebagai seseorang yang diatur-atur gitu kan, masih negatif sekali gitu. Nah untuk kalimat positifnya saat pembelajaran berada di kelas. Ya, disiplin waktu boleh ya. Jadi keyakinan kelasnya disiplin waktu atau disiplin diri. Kalau disiplin diri lebih umum lagi karena banyak, tidak hanya waktu saja. Ya, kemudian dilarang bicara kotor di dalam kelas. Menjaga ketertiban pada saat jam pelajaran, itu kalimat positifnya. Ya boleh. Nah ini masih peraturan. Kemudian kalimat positifnya mungkin yang lebih tepatnya berbicara dengan sopan ya, berbicara dengan baik dan sopan. Kalau kita berbicara dengan baik dan sopan anak-anak, nanti kita balikan lagi. Apa yang mau dijaga, nilai apa yang mau dijaga ketika kita bicara dengan sopan? Nilai kenyamanan, ya kan. Kalau mendengarkan kalimat negatif kan pasti tidak nyaman. Atau nilai saling menghargai, nah balik lagi di situ. Jadi keyakinan kelas itu universal, umum. Tapi ketika kita mengembalikan keyakinan kelas itu ke anak-anak, nanti bisa kita jabarkan. Misalnya saling menghargai itu tidak hanya berkata dengan sopan, tapi juga senyum misalnya. Jadi lebih umum, penjabarannya nanti akan banyak sekali. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bingung? Masih bingung bagaimana buat keyakinan kelas? Bu Dwi masih bertanya-tanya? Jumlahnya tidak ditentukan berapa, jadi iya benar sekali. Nah ini dari pengalaman saya, mungkin sebelum membentuk keyakinan kelas kita itu sudah punya rancangan di pikiran kita bahwa keyakinan kelas apa saja yang mau kita munculkan di kelas. Jadi kita nggak secara alami meminta pendapat dari anak, tapi kita berusaha mengarahkan supaya anak itu berpikir mengenai hal itu. Jadi supaya tidak ada keyakinan kelas yang terlupakan.
Kalau bisa kita sudah punya rencananya nih, keyakinan kelas apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak. Jadi kita arahkan saja, nanti anak-anak yang menyampaikan peraturannya. Gimana dengan ini? Misalnya kalau mereka belum menyampaikan, kita mungkin supaya mereka memunculkan dari ide mereka sendiri. Ada lagi? Ya Bu Ina. Luar biasa sekali materinya Bu Ica dan Bu Isika. Pertanyaan saya Bu Ica ya, ini kan dari tadi kita membahasnya itu adalah budaya positif ya, budaya positif terus peraturan kelas. Nah, sedangkan kalau di kelas itu yang masuk itu kan guru-guru ya. Nah, apakah perbuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini bisa tidak kalau kita gunakan kesepakatan sekolah bisa. Nah, kalau keyakinan kelas itu kan sudah pasti yang membuat siswa-siswa yang di kelas ya. Mungkin di kelas 8A atau 8B kesepakatan keyakinan kelasnya berbeda. Nah, bagaimana sebaiknya kita membuat kesepakatan sekolah ini seluruh, jadi seluruh siswa bukan di kelas, tetapi kesepakatan itu benar-benar untuk sekolah gitu, untuk seluruh warga sekolah. Karena ini kan di lingkungan kelas ada. Jadi kalau di sekolah itu bagaimana? Apakah kita harus mengumpulkan seluruh warga sekolah atau bagaimana gitu, lebih bagus atau lebih tepat lebih baiknya gitu? Nanti kan kita bisa juga berdiskusi nanti dengan kepala sekolah kita bagaimana untuk membuat kesepakatan sekolah. Karena kita ketahui juga sekarang ini memang kita sudah sekolah penggerak ya, sudah sekolah penggerak, tetapi selalu ada banyak yang bertanya apa peraturan sekolah, sedangkan kita sendiri sekarang sudah ada peraturan lagi. Nah, itu bagaimana? Pertanyaan inti dari saya itu bagaimana cara yang efisien, cara membuat kesepakatan atau keyakinan untuk tersebut. Terima kasih Bu Ina atas pertanyaannya. Luar biasa, pertanyaannya bagus sekali. Dan jujur sebelum saya diseminasi hari ini itu sudah terpikirkan, karena saya pikir di awal yang akan saya diseminasikan ini budaya positif secara umum di sekolah, bukan hanya di kelas. Tapi ternyata ketika saya lihat di LMS yang dituntut adalah budaya positif, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Mungkin tujuannya dari hal yang kecil terlebih dahulu ya, dari ruang lingkup yang kecil, dari kelas baru ke ruang lingkup yang besar. Nah, melihat pertanyaan Bu Ina, bagaimana cara menyusun, yang saya tangkap ya, bagaimana menyusun keyakinan sekolah secara umum sehingga nanti akan diyakini oleh seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan sampai murid mungkin ya, pimpinan, kepala sekolah, guru, tata usaha dan murid semuanya. Berdasarkan pemikiran saya, membentuk keyakinan sekolah secara umum itu mungkin saja dilakukan dengan syarat yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini kalau di sini seluruh warga kelas, jadi hendaknya semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan melalui kegiatan curhat pendapat. Jadi sama kegiatannya. Untuk keyakinan sekolah kita adakan curhat pendapat. Ya, melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bu Ina tadi ya. Untuk penyusunan keyakinan sekolah bisa dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, kurang lebih ya, sama dengan penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah seluruhnya ini ya untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid, dari semua warga sekolah. Kemudian itu sebagai hasil curah pendapat, kemudian menyusun sesuai prosedur seperti yang kita lakukan pada hari ini. Seandainya ada peraturan yang masih berbentuk negatif, dipositifkan, kemudian disepakati keyakinan apa yang hendak dijaga. Untuk pelaksanaannya ya kira-kira seperti itu. Gimana Mina? Iya. Masih ada pertanyaan atau kita lanjut saja ya? Ini contoh peraturan dan keyakinan kelas
yang disediakan oleh Kemdikbud bisa Bapak Ibu lihat ya. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya yang disepakati adalah mengenai tanggung jawab. Jadi jangan mengenai keyakinan ini, kita balikkan dengan pertanyaan nilai apa yang hendak dijaga. Mengembalikan berarti nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu berarti nilai yang dijaga adalah menghormati atau menghargai boleh. Jadi lebih bersifat universal. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Ini nilainya adalah menghormati orang lain. Mengapa menghormati? Karena kalau terlambat ya, kadang siswa yang terlambat itu pasti mengganggu kegiatan pembelajaran. Nah, itu termasuk tidak menghormati. Kemudian berkomitmen atau disiplin boleh juga, dan seterusnya. Ya, sudah hampir selesai kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita mau refleksi dulu ya. Terakhir nih, kegiatan kita refleksi. Minta tolong dituliskan di sticky note pertanyaan 1, 2, dan 3 secara singkat-singkat saja jawabannya. Mbak Lidi minta tolong dibagikan. Satu aja. Selembar saja, ditulis secara singkat saja. Hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini? Yang sudah ibu sekalian lakukan hari ini, hal baik apa nih? Kemudian yang nomor 2, hal apa yang sudah dipelajari hari ini mengenai apa? Kemudian hal apa yang bisa diperbaiki ke depannya? Dihubungkan dengan kegiatan pembentukan keyakinan kelas, boleh sekali. Silakan, kalau sudah silakan ditempelkan di kertas refleksi kita seperti biasa. Satu kertas 3 pertanyaan. Tidak usah dikasih nama ya, biar seperti biasa. Seperti biasa, tidak usah dikasih nama. Seperti biasa kita refleksi di kelas. Hal baik apa yang sudah dilakukan hari ini? Pertanyaan nomor 1, apa nih yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini yang menurut Bapak Ibu itu hal baik? Banyak ya. Belajar. Kalau saya di Loka Karya kemarin, boleh secara lisan aja. Kita mau refleksi secara lisan. Silakan tulis di note aja ya. Kayaknya kadang tuh orang tuh lebih mudah menyampaikan pendapatnya melalui tulisan dan goresan pena ya. Kalau saya misalnya di Loka kemarin, hal baik yang sudah saya lakukan untuk pertama kali dalam hidup saya menjadi aktor simulasi di depan, disuruh nangis apa gitu, ternyata bisa juga. Dan kita tuh apa ya, butuh agak memaksakan diri untuk mengeksplor ya kan, keluar dari zona nyaman. Padahal ketika di depan itu sebenarnya pengen nangis beneran. Hal baik apa yang sudah dilakukan? Sudah, silakan nggak akan dibacakan gitu, nanti untuk ini aja, untuk saya pribadi. Silakan ditempelkan ibu-ibu refleksinya. Bu Anggi, ibu yang lain akan ditempelkan refleksi kita hari ini ya. Ya, banyak sekali kelihatan dari sini.
kita tunggu teman yang lain Ibu. Serius sekali. Jadi tadi kita serius memperhatikan. Saya bacakan ya, itu nanti untuk refleksi, untuk bahan refleksi saya. Ya, terima kasih Ibu sekalian atas refleksinya. Kita lanjut apa ya selanjutnya? Ya, sudah habis ternyata materi kita. Kira-kira mau ditutup atau mau ice breaking? Sudah tutup aja ya. Nah, sudah mau masuk kelas. Oke, terima kasih Ibu sudah mengikuti diseminasi yang saya lakukan dengan sangat baik ya, sudah aktif dalam kegiatan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini mungkin mengingatkan kembali mengenai pemahaman yang sudah kita pahami sebelumnya ya, mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Selamat mengimplementasikan di kelas Bapak Ibu guru hebat. Jangan lupa dicek kesepakatan kelasnya, apakah benar itu kesepakatan kelas atau masih balik lagi ke peraturan kelas. Ya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya akhiri diseminasi hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.